Satu ruangan sama Ahok, Anies terlihat miris, teriris-iris tak berdarah. Ditulis oleh Manuel Mawengkang di siworld.com. Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan suara Nina di channel Redaksi TV. Sebelum kita lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari Redaksi TV. Ahok dan Anies adalah dua orang yang tidak pernah bisa bersatu. Jika Ahok adalah proton, Anies adalah elektron. Jika Ahok diibaratkan berlian yang diletakkan di atas mahkota, Anies ibarat batu apung yang dipakai untuk gosok kaki. Dan ini pun terjadi di dunia realistis. Ketika Ahok turunkan harga minyak, Anies naikkan tinggi permukaan air. Kejadian yang paling unik adalah ketika Ahok dan Anies harus satu ruangan bersama di acara pesta. Ahok membawa keluarganya, yakni Puput Nastiti Dewi, ke sebuah acara yang saya cukup yakin merupakan pesta pernikahan. Mereka langsung diserbu jadi ajang selfie, sedangkan Anies terlihat di pojok ruangan bersama istri dan anak lakinya. Apa yang mereka lakukan? Di sekelilingnya bahkan tidak ada waiter ataupun waitress yang menyuguhi minumannya. Cari sendiri sana, ambil sendiri makanan dan minumannya. Nanti jangan lupa ditaruh di tray atau cuci sendiri sana. Melihat bagaimana Ahok dan Puput begitu dijadikan sasaran selfie, Anies terlihat begitu muram. Sebenarnya kalau kita bicara hanya dari foto yang ada, sangat sempit. Namun saya akan melihat dari sisi kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Ahok dan Anies. Masing-masing itu kita akan bandingkan dengan apple to apple, meski Ahok berlian dan Anies seperti batu kali. Ketika Ahok ke Jakarta, Ahok menurunkan permukaan air banjir dengan memasang banyak sekali pompa dan berbagai upaya dikerjakan untuk meminimalisir dampak banjir. Karena banjir jika terjadi pasti akan merugikan banyak sekali orang. Maka hal yang dikerjakan Ahok adalah merelokasi warga yang tinggal di bantaran Sungai Ciliwung ke tempat-tempat yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Rusun-rusun cantik sudah dibuat di daerah Jakarta untuk mereka. Bayar biaya sewa yang sangat murah, lalu disediakan Transjakarta gratis bagi para pekerja yang memang harus bepergian jauh. Pun para pegawai pemerintah provinsi saat itu memberikan pelatihan kepada warga pengangguran. Ibu-ibu rumah tangga pun didatangi oleh ibu-ibu PKK untuk memberikan pelatihan. Alhasil hidroponik pun dilakukan. Kembali ke jantung permasalahan banjir, Ahok menurunkan banjir dengan drastis. Titik-titik banjir di Jakarta pun berkurang sangat jauh. Bukan hanya sebagai gubernur, di dalam posisinya sebagai komisaris utama Pertamina pun Ahok membangun sebuah kebijakan-kebijakan keren. Salah satunya realisasi penurunan harga minyak yang dijual ecer ke para pengguna kendaraan bermotor. Harga Pertamax Turbo dan diesel pun turun drastis. Pak Ahok menurunkan air dan harga minyak dengan luar biasa. Selain itu, sistem cashless pun sedang digodok agar para pengguna tidak perlu membayar uang cash dan semua transaksi langsung secara real time terdata dan tercatat ke dalam satu sistem. Karena penggunaan uang kertas memang berpotensi untuk dikorupsi. Jadi selain air dan minyak, Ahok menurunkan semua potensi korupsi yang dilakukan di tempatnya berada. Setelah kita dari langit, mari kita turun ke bumi. Gali sedikit, belum ketemu, dan kita temukan bagaimana harga diri Anies sekarang sudah begitu ada di bawah. Dia bertolak belakang dengan Ahok. Orang ini mulai dari posisi yang tinggi, lalu jatuh ke bawah. Sebagai menteri, seharusnya ia bisa berpuas diri dan menjalankan tugasnya baik-baik. Lantas apa yang terjadi? Apakah ia mengemban kepercayaan dan menjalankannya dengan penuh tanggung jawab? Tidak. Alhasil orang ini dibuang ke kursi gubernur. Lalu sebagai gubernur, apakah ia masih tinggi? Tidak, ia begitu direndahkan. Anies belum selesai dengan dirinya sendiri. Dia tetap saja terlihat begitu penuh dendam dan setiap kebijakannya selalu melawan kebijakan yang sudah Ahok kerjakan selama ia menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ia direndahkan bukan oleh masyarakat, namun ia direndahkan oleh dirinya sendiri. Kebijakan yang selalu bertolak belakang seperti dalam penanganan premanisme, kerusuhan, kemacetan, dan banjir selalu bertolak belakang. Jika Ahok mengikuti master plan mengalirkan air ke hilir, Anies malah meminta menangkap air. Gimana kita nggak sumpahin ini orang buat rehat terus? Akibat yang dibuat Anies ini panjang sekali dampaknya. Bahkan saat ini, DBD di Jakarta mulai membeludak karena genangan yang terjadi saat banjir kemarin menjadi habitat yang paling cocok untuk beranak pinaknya jentik-jentik nyamuk demam berdarah. Mau ngomongin rumah susun? Halah, belajar sendiri saja belum sudah mau berlari.
Maka tidak heran jika wajahnya murung, miris, teriris saat seruangan sama Ahok.